Bayangin, lagi menikmati liburan di sebuah pulau tropis yang tenang di Filipina. Lautnya biru, resort mewah berdiri di tepi pantai. Wisatawan dari berbagai negara sedang bersantai. Tapi dalam hitungan menit, suara tembakan memecah keheningan. Sekelompok pria bersenjata datang menggunakan speedboat. Mereka menyerbu resort, menyandera puluhan orang, lalu membawa mereka kabur ke hutan dan pulau-pulau terpencil. Yang diculik bukan cuma turis, ada pekerja, nelayan, guru, anak-anak, bahkan warga sipil yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Sebagian akhirnya dibebaskan setelah negosiasi yang panjang, sebagian lagi tidak pernah kembali. Selama puluhan tahun, nama Abu Sayyaf menjadi salah satu simbol aksi penyanderaan, penculikan untuk tebusan, pengeboman, dan kekerasan bersenjata di kawasan Asia Tenggara. Kelompok ini beberapa kali menjadi sorotan dunia karena aksinya yang brutal, terutama di wilayah selatan Filipina dan perairan sekitar Laut Sulu. Tapi sebenarnya, siapa Abu Sayyaf? Kenapa kelompok ini bisa muncul? Bagaimana mereka berkembang menjadi kelompok yang begitu ditakuti? Dan kejahatan-kejahatan besar apa aja yang pernah mereka lakukan hingga memengaruhi keamanan Asia Tenggara? Di video kali ini kita akan membahas semuanya secara runtut berdasarkan berbagai laporan dan catatan sejarah. Untuk memahami kenapa kelompok ini bisa muncul, kita harus mundur ke akhir tahun 1980-an. Saat itu, wilayah selatan Filipina memang sudah lama dilanda konflik antara pemerintah dan beberapa kelompok bersenjata. Di tengah situasi tersebut, muncul seorang tokoh bernama Abdul Razak Janjalani. Ia kemudian mendirikan Abu Sayyaf sekitar tahun 1991 bersama sejumlah pengikutnya. Pada awal kemunculannya, kelompok ini mengklaim memiliki tujuan ideologis. Namun dalam perkembangannya, berbagai penelitian dan laporan menunjukkan bahwa aktivitas mereka semakin didominasi oleh penculikan untuk uang tebusan, pemerasan, dan aksi kekerasan terhadap warga sipil. Mereka memanfaatkan kondisi geografis Filipina Selatan yang terdiri dari ratusan pulau kecil. Daerah seperti Basilan, Jolo, dan Sulu memiliki hutan lebat serta jalur laut yang rumit. Medan seperti ini membuat aparat keamanan kesulitan melakukan pengejaran. Akibatnya, Abu Sayyaf mampu berpindah-pindah markas hanya dalam hitungan jam menggunakan perahu cepat. Lambat laun nama mereka mulai dikenal bukan karena kekuatan militernya, tetapi karena aksi penyanderaan yang berulang kali menghebohkan dunia. Memasuki tahun 2000, nama Abu Sayyaf mulai menjadi perhatian internasional. Pada 23 April tahun 2000, sekelompok anggota Abu Sayyaf menyeberang menggunakan speedboat menuju Pulau Sipadan, sebuah kawasan wisata selam yang saat itu berada di Malaysia. Malam itu, suasana resort masih ramai. Para wisatawan sedang menikmati liburan tanpa menyangka bahwa dalam beberapa menit semuanya akan berubah. Kelompok bersenjata tersebut datang secara tiba-tiba. Mereka membawa senjata api dan memaksa para tamu serta pekerja resort ikut bersama mereka. Dalam waktu singkat, puluhan sandera berhasil dibawa keluar dari pulau menggunakan perahu cepat menuju wilayah selatan Filipina. Korban berasal dari berbagai negara sehingga kasus ini langsung menjadi perhatian dunia internasional. Proses pembebasan para sandera berlangsung sangat panjang. Negosiasi dilakukan selama berbulan-bulan dengan melibatkan berbagai pihak. Kasus ini membuat Abu Sayyaf semakin dikenal sebagai kelompok yang sering menggunakan penculikan untuk mendapatkan uang tebusan dan perhatian internasional. Sejak saat itu, pemerintah Filipina bersama negara-negara tetangga mulai meningkatkan patroli laut karena khawatir aksi serupa akan kembali terjadi. Namun, kekhawatiran itu ternyata benar. Belum lama setelah kasus Sipadan, Abu Sayyaf kembali melakukan aksi yang mengejutkan. Pada Mei 2001, kelompok ini menyerbu sebuah resort di kawasan Dos Palmas, Pulau Palawan. Modusnya hampir sama, mereka datang secara tiba-tiba, membawa senjata lalu menyandera wisatawan dan pekerja resort. Beberapa sandera kemudian dibawa melintasi laut menuju wilayah persembunyian kelompok tersebut. Peristiwa ini memicu operasi besar-besaran dari aparat keamanan Filipina. Pengejaran berlangsung selama berbulan-bulan di daerah hutan dan pulau-pulau terpencil yang memang menjadi basis persembunyian Abu Sayyaf. Sayangnya, selama masa penyanderaan terjadi berbagai tindakan kekerasan terhadap para korban. Beberapa sandera berhasil dibebaskan, sementara sebagian lainnya kehilangan nyawa. Kasus ini semakin memperkuat citra Abu Sayyaf sebagai kelompok yang mengandalkan penculikan dan kekerasan terhadap warga sipil untuk mencapai tujuan mereka.
Di sisi lain, pemerintah Filipina mulai meningkatkan kerjasama keamanan dengan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, dalam upaya memperkuat kemampuan menghadapi kelompok bersenjata di wilayah selatan. Meski tekanan terhadap mereka semakin besar, Abu Sayyaf belum berhenti. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaitkan dengan salah satu serangan paling mematikan dalam sejarah Filipina. Tanggal 27 Februari 2004 menjadi salah satu hari paling kelam dalam sejarah transportasi laut Filipina. Malam itu, kapal penumpang Super Ferry 14 berangkat dari Manila dengan membawa ratusan penumpang dan awak kapal. Seperti perjalanan laut pada umumnya, tidak ada yang menyangka bahwa beberapa jam kemudian kapal itu akan dilanda bencana. Tak lama setelah kapal meninggalkan pelabuhan, sebuah ledakan besar mengguncang bagian dalam kapal. Api dengan cepat menyebar ke berbagai dek, memicu kepanikan. Penumpang berusaha menyelamatkan diri, sebagian melompat ke laut, sementara yang lain terjebak di tengah asap tebal. Kebakaran hebat membuat proses evakuasi berlangsung sangat sulit. Tim penyelamat bekerja sepanjang malam untuk mengevakuasi korban yang selamat dan mencari mereka yang hilang. Tragedi ini menewaskan lebih dari 100 orang dan menjadi salah satu serangan teroris paling mematikan dalam sejarah Filipina. Penyelidikan yang dilakukan aparat kemudian mengaitkan serangan tersebut dengan anggota Abu Sayyaf. Kasus ini menunjukkan bahwa ancaman kelompok tersebut tidak hanya berupa penculikan, tetapi juga serangan yang dapat menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Peristiwa Super Ferry 14 membuat pemerintah Filipina memperketat keamanan di pelabuhan, kapal penumpang dan jalur transportasi laut. Pemeriksaan barang bawaan serta pengawasan terhadap penumpang diperkuat untuk mengurangi resiko kejadian serupa. Namun, meski operasi keamanan terus ditingkatkan, Abu Sayyaf masih mampu bertahan di wilayah selatan Filipina. Memasuki pertengahan tahun 2010-an, pola operasi Abu Sayyaf kembali berubah. Alih-alih melakukan serangan besar di kota-kota, mereka lebih sering menyasar kapal nelayan, kapal tunda, dan kapal pengangkut yang melintas di perairan Laut Sulu dan sekitarnya. Wilayah ini memang sangat luas, dipenuhi pulau-pulau kecil dan jalur laut yang rumit. Kondisi tersebut dimanfaatkan kelompok ini untuk bergerak cepat menggunakan perahu bermesin. Dalam beberapa kasus, para awak kapal diculik lalu dibawa ke wilayah persembunyian mereka. Negosiasi pembebasan sandera seringkali berlangsung selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Aksi-aksi tersebut membuat para pelaut dan perusahaan pelayaran meningkatkan kewaspadaan. Beberapa rute pelayaran sempat diubah, sementara negara-negara di kawasan memperkuat patroli laut bersama untuk mengurangi risiko penculikan. Kerjasama keamanan antara Filipina, Indonesia, dan Malaysia pun semakin ditingkatkan. Patroli terkoordinasi di kawasan perbatasan dilakukan untuk mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata di Laut Sulu. Meski tidak semua aksi berhasil dicegah, upaya bersama ini perlahan memberikan tekanan terhadap aktivitas Abu Sayyaf. Tetapi tekanan terbesar justru datang ketika aparat Filipina melancarkan operasi yang lebih intensif terhadap markas-markas mereka. Setelah bertahun-tahun menghadapi aksi penculikan dan serangan bersenjata, pemerintah Filipina mulai meningkatkan operasi keamanan di wilayah selatan secara lebih intensif. Pasukan militer dan kepolisian melakukan patroli yang lebih sering di Basilan, Sulu, dan Tawi-Tawi. Mereka juga memperkuat pengawasan di jalur-jalur laut yang selama ini menjadi rute pelarian kelompok tersebut. Operasi dilakukan tidak hanya di darat, tetapi juga di laut dan udara. Sedikit demi sedikit, wilayah persembunyian Abu Sayyaf mulai dipersempit. Sejumlah tokoh penting kelompok ini tewas atau ditangkap dalam berbagai operasi selama bertahun-tahun. Hilangnya para pemimpin berpengaruh membuat koordinasi mereka semakin sulit. Selain itu, kerjasama keamanan antara Filipina, Indonesia, dan Malaysia juga semakin erat. Patroli laut bersama di kawasan Laut Sulu membuat pergerakan kelompok bersenjata menjadi lebih terbatas dibandingkan sebelumnya. Meski begitu, aparat tetap mengingatkan bahwa ancaman belum benar-benar hilang. Beberapa faksi kecil masih dapat melakukan aksi kekerasan atau penculikan jika lengah. Karena itulah operasi keamanan terus dilakukan hingga sekarang untuk mencegah kelompok tersebut kembali berkembang.